wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas atau pemimpin kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Ista'id, ibda, ad-du'a, iqra. Khalas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke pembahasan materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ayusa Putri Hadiroh. Dimas Hoirul Damusti, Hadir, Bu. Muhammad Al-Haidar, Hadir, Bu. Muhammad Zainuddin, Hadir, Bu. Putri Eka Fitaurah. Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Iya Bu. Iya. Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas materi tentang apa? Tentang Uwais Al-Qarni Bu. Coba jelasin, Uwais Al-Qarni itu siapa? Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang namanya terkenal di penghuni langit karena ketaatannya kepada ibunya, dan dia adalah seorang pemuda yang bekerja keras, jujur, sederhana, dan seorang tabi'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Putri Eka Bu. Putri Eka. Dapat nilai plus ya dari Ibu. Makasih Bu. Beri aplaus dulu dong. Nah, ada yang udah tahu belum kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Ada yang udah baca? Menghindari akhlak tercela, Bu. Iya, Dimas. Udah baca ya Dimas ya? Dikit, Bu. Tanya Bu kalau udah baca. Apa coba? Ada apa saja menghindari akhlak tercela itu? Mabuk-mabukan, Hmm? judi. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Ada mabuk-mabukan dan ada judi. Mabuk-mabukan. Pengertian dari perilaku mabuk-mabukan itu adalah sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khamar. Ya, yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari kata khamar adalah minuman yang memabukkan. Nah, disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Dengan demikian dapat dikatakan perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamar berarti minuman keras. Menurut M. Quraisihab menjelaskan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Kemudian jenis-jenis minuman yang memabukkan. Ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis minuman yang memabukkan? Yang tahu? Jenis-jenisnya dulu ya. Kayak bir gitu kan, Bu? Ya, bir adalah salah satu contohnya. Kalau bir itu secara harfiah berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan serta fermentasi.
Kemudian ada brandy. Brandy itu dia berasal dari bahan bakunya itu dari anggur. Kemudian ada vodka. Vodka itu dari gandum yang difermentasi. Ada akibat-akibat negatif. Jadi makanya dilarang karena itu banyak akibat negatifnya dari perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama itu sudah jelas melanggar larangan agama. Itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian ada terlarang melaksanakan ibadah. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, tidak akan dapat dipenuhi oleh orang yang hilang akalnya karena minum minuman keras. Kemudian ada menghias diri dengan kekotoran dan kekejian. Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamar dan penamaannya sebagai rij atau keji serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamar adalah sesuatu yang najis. Selanjutnya ada menimbulkan gangguan mental organik. Apa itu gangguan mental organik? Yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jadi minuman beralkohol yang mengandung etanol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan perilaku. Kita dapat berkata bahwa mengkonsumsi khamar sangat berdampak buruk bagi manusia, dan oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani melalui Ibnu Umar menyatakan, khamar itu adalah induknya segala dosa. Jadi sangat dilarang keras. Kemudian ada menimbulkan kejahatan di masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Kemudian ada mendapat sanksi agama dan sanksi hukum. Sanksi agamanya itu apa? Sanksi agamanya, ada yang tahu nggak kalau melanggar hukum minum-minuman ini dikenakan apa? Coba, Haidar. Kena ini Bu, dicambuk 40 kali Bu. Ya. Jadi para ulama telah sepakat bahwa bagi peminum khamar itu dikenakan had atau hukuman atau sanksi. Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat bahwa had bagi peminum khamar itu dicambuk 40 kali dera. Karena demikianlah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar. Dan yang kedua ini ada sanksi hukum. Sanksi hukum ini hukum pidana pada hakikatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Pembahasan selanjutnya menghindari perilaku mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan ini kan jelas diharamkan agama, berdampak buruk bagi individu maupun secara sosial. Nah, karena itu harus dijauhi, dan adapun upaya untuk menjauhinya antara lain adalah, ada yang tahu nggak upaya untuk menjauhi? Mabuk-mabukan ini Bu ya? Ya,
Sebutkan aja salah satunya. Aiden. Eh, cara menghindari minuman atau mabuk-mabukan ini salah satunya itu memperhatikan atau merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk dan merenungkan bagaimana jika itu terjadi pada diri kita. Ya, itu salah satunya dari sekian banyak upaya. Kemudian hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Hikmahnya itu yang pertama, mengkonsumsi khamar di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar karena khamar disebut perbuatan rij atau kotor. Kedua, pengharaman mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkannya, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada diri manusia. Di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Yang ketiga, sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamar pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jera pada pelakunya dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan dari mabuk-mabukan. Jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Paham ya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup, Bu. Kalau cukup, Ibu lanjut ke materi selanjutnya, judi. Judi. Apa itu judi? Judi itu kegiatan pertaruhan, Bu. Ya. Jadi itu suatu pertandingan, tapi ada yang mau dikasih kayak misalkan ada uangnya gitu. Ada taruhan. Ada taruh. Jadi pengertian perilaku judi di dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pengertian judi dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Nah, unsur-unsur judi yang pertama ada permainan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Yang kedua, ada untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulasi atau kebetulan atau untung-untungan. Nah, faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Biasanya disebut hoki-hokian juga ya kalau untung-untungan itu. Kemudian ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Jadi bandar itu yang punyanya, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Nah, akibat adanya taruhan, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku judi. Ada perjudian di kasino. Ada yang tahu nggak perjudian di kasino kayak mana? Ada yang pernah lihat? Biasanya sih di film-film ada. Iya, Bu. Kasino itu kayak ada ruangan sendiri gitu, Bu. Iya. Ada gedung sendiri. Ya. Terus banyak jenis permainannya gitu. Ya. Kemudian ada perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola. Nah, ini biasanya sering ditemuin di mana? Pasar malam. Ya, pameran, pasar malam.
Oh, berarti Jadi trust. iya, jadi perjudian itu karena dia mendapat keuntungan. Maksudnya si yang punyanya juga, yang menjualnya, yang mengadakan itu juga dia berdosa karena dia sama saja menyediakan lahan untuk berjudi. Tapi diizinin ya. Iya, tapi kan dalam Islam tidak boleh. Terus Bu, kalau yang di time zone zona 2 itu kan dia termasuk ada ini juga tuh untung-untungan. Iya. Kayak dia kalau misalkan dapat poin 1000 atau 1500 itu kan dia bisa lebih banyak dapat hadiah tuh. Nah itu gimana Bu? Karena itu kan untung-untungan juga. Terus kan di sini salah satu di kasino itu ada jackpot. Nah Iya. kayak di time zone itu juga kan ada tuh yang bola yang dipencet terus nanti dia dapat jackpot. Itu Yaitu berarti masuk ke unsur judi yang sudah Ibu jelaskan tadi kan. Banyak nih kayak lempar gelang, lempar uang, pancingan, menembak sasaran, itu kan sama aja bentuk-bentuk dari perilaku judi. berarti time zone itu nggak boleh ya, Bu? Ya, time zone itu ya sama saja menyerupai. Sebenarnya kayak sudah bukan mendekati lagi, memang itu seperti judi. Jadi banyak sih orang tua yang melarang anaknya juga main kayak gitu. Karena kalau misalnya anak kecil main kayak gitu, main kayak contohnya apa? Apa sih namanya tuh? Lempar bola misal, Lempar bola. kalau nggak lempar gelang. Nah itu dari kecil tuh dia sudah dibiasakan main permainan seperti itu. Karena itu kan sebenarnya masuk ke perilaku judi. Karena dia mengharapkan sesuatu dari yang dia hasilkan itu, yang dia kerjakan, tapi belum tentu menang. Dia udah berusaha nggak menang, bisa aja itu kecurangan dari pemiliknya. Bisa aja itu kecurangan dari pemiliknya. Si anak ini mengharapkan sekali, tapi dicurangi oleh pemiliknya, seperti itu. Kemudian ada udah intinya permainan. iya, Padahal kita jadi membayarnya, tapi kita tidak mendapatkannya. iya, itu kan yang memacu anak itu penasaran, ingin coba lagi. Itu kan sama saja melatih perjudian sebenarnya. Berjudi itu kan biasanya kita masang sekian, yang ini di kasino ya. Contoh kasino. Masang apa nih kasino? Masang duit misalnya. Masang duit. Dia menang sekali. Kelagian dong, ketagihan. Terus dia masang lagi, tapi nggak menang-menang. Itu kan nggak boleh, nggak baik ya Put. Ya Bu. Itu jadi pokoknya segala sesuatu yang mengarah ke sana itu sudah termasuk ke perilaku judi. Yang ketiga ada perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba, itu termasuk perjudian juga. Apalagi kalau misalnya ada karapan sapi dan penontonnya taruhan, kamu megang siapa nih? Aku megang ini. Itu sama aja berjudi. Kayak bola juga nih, biasanya anak cowok sering ya taruhan bola. Biasanya anak cowok taruhan bola. Itu nggak boleh, itu masuk judi. Iya di Terus sama catur juga. Catur? Kenapa catur? Catur yang ini, yang taruhan catur. Oh iya, pokoknya segala sesuatu yang taruhan itu termasuk judi. Tadi sudah ada Ibu jelaskan itu yang taruhan tuh termasuk ke judi. Iya. Udah cukup? Sudah cukup Bu. Cukup ya. Kemudian ada akibat negatif perilaku judi. Yang pertama, judi itu perbuatan rich, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Yang kedua, judi itu adalah perbuatan setan. Jadi siapa yang melakukan judi, sama saja dia dengan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian.
yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. Yang kelima ada sarana syaitania, ini merupakan kita untuk zikrullah dan sholat. Padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan nur ruhani dan jasmani. Kemudian hikmah larangan perilaku judi. Hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama ada orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Karena biasanya kalau uang haram itu dia mendapatkannya cepat dan habisnya juga cepat. Jadi kita harus mencari rezeki yang halal, barokah dan halal. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Jadi nggak boleh iri-iri, dia punya ini aku mau ini, dia punya ini aku punya ini, sampai segala cara dia lakukan untuk mencapai keinginannya dia itu nggak boleh. Yang keempat ada mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Makasih, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu mau kalian berdiskusi. Ibu bagi dua kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok yang pertama itu Ayusa Putri sama Putri Eka. Ya, Bu. Yang kelompok dua cowok-cowok ya, Dimas Al-Haidar sama Zainuddin. Masalah itu ya Bu. Dimas ya. Terus soalnya ibu kasih bagaimana tanggapan kalian dan solusi untuk menghindari, yang kelompok satu menghindari mabuk-mabukan, yang kelompok dua menghindari judi. Jadi bagaimana tanggapan kalian dan solusinya untuk menghindari perilaku tercela tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. Bu. Ya udah. Mulai ya. Bagaimana anak-anak? Udah selesai karena waktunya sudah habis ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dari kelompok siapa yang kelompok berapa yang udah siap? Mabuk-mabukan, Bu. Satu ya. Silakan memaparkan hasil diskusinya tadi. Oke, jadi langsung aja ya, Bu. Iya. Dari yang anak tercela, cara menghindari mabuk-mabukan dan tanggapannya. Jadi kan mabuk-mabukan itu adalah salah satu akhlak tercela yang harus dihindari. Nah, mabuk-mabukan itu bersifat haram dan sangat diharamkan oleh agama karena menutup pikiran kita. Nah, selanjutnya cara menghindari mabuk-mabukan itu yang pertama itu ada, kita itu harus yakin bahwa meminum minuman keras itu adalah perilaku yang keji dan dapat masuk neraka. Terus selanjutnya itu kita harus yang tadi sempat disebutkan oleh Dimas itu merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan. Jadi kita itu sebelum kita berpikir untuk kita mau mencoba misalkan dari mabuk-mabukan itu, kita harus merenungkan atau harus berpikir apa sih dampak buruk bagi diri kita, misalkan ada di dampak kesehatan maupun di sosial masyarakat. Nah, selanjutnya kita itu harus menghindari bergaul dengan orang-orang yang pemabuk seperti itu. Sudah cukup. Baik ya, ibu menambahkan sedikit ya. Ibu rinciin yang pertama itu meyakini bahwa menghindari mabuk-mabukan itu yang pertama ada meyakini bahwa minuman keras adalah perilaku keji dan pelakunya diancam neraka karena termasuk dosa besar. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan baik kesehatan maupun secara sosial.
Masyarakat pun memandang rendah dan tidak berharga sebagai manusia. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang pemabuk. Yang keempat, memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk dan merenungkan bagaimana jika itu terjadi pada kita, seperti yang disebutkan di Mas yang tadi. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi badan dengan olahraga ataupun bagi pengembangan jiwa dengan memperluas wawasan. Dan yang terakhir itu bergaul dengan orang baik dan aktif berorganisasi. Paham ya? Jelas? Lanjut saja ke kelompok 2. Udah siap? Siap, Bu. Ya, silakan dipaparkan hasil diskusinya. Baik, di sini kami kelompok 2 telah mendiskusikan untuk mengatasi atau solusi cara menghindari judi. Yang pertama adalah menanamkan mindset bahwasanya apapun yang dilarang Allah itu dimaksudkan dalam kitabnya, meyakini bahwasannya yang dilarang itu pasti banyak mudaratnya daripada manfaatnya, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 90. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini perbuatan itu adalah mengoordinasi dengan anak panah, minuman khamr, perbuatan syaitan. Kemudian yang kedua, selain dari diri kita, di masyarakat juga tentu harus mengadakan sosialisasi ataupun tentang larangan judi atau menindak tegas pelaku perjudian, karena judi ini mungkin melibatkan lebih dari satu orang atau bahkan kelompok orang. Kemudian selain dari luar diri, dari diri kita sendiri berusaha untuk menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berjudi. Kemudian lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian setiap perilaku perjudian harus sadar atas perbuatannya dan segera bertaubat, memperbaiki diri dengan amal soleh. Kemudian berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah, serta beristighfar, memohon ampunan serta perlindungan diri dari Allah agar tidak terjerumus ke dalam perilaku perjudian tersebut. Terima kasih kepada kelompok 2. Ibu rasa itu sudah sangat jelas ya. Iya, Bu. Untuk menghindari perilaku judi. Kemudian Ibu mengharapkan untuk kalian semua jangan sampai mendekati perilaku-perilaku akhlak tercela seperti ini, kayak menghindari mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri, terus ada mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba seperti itu. Semoga kalian dijauhkan dari hal-hal negatif. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Alhamdulillah, semoga ilmunya dapat bermanfaat, dapat diamalkan dengan baik. Dan sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, karena tadi diawali dengan basmalah, maka kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.